Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, what is job ready? Teman-teman setuju atau tidak? Job readiness itu berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk interview, kita tahu cara presentasi, kita udah siapin CV dan cover letter, kita punya kontak referensi dan kita bisa komunikasi lah. Ini boleh open mic aja, setuju atau tidak setuju? Mungkin sudah ketahuan ya kalau ini trick question. Tentunya nggak mungkin segampang itu. It is a trick question. So no, it's not gitu ya. Ini the absolute minimum requirement gitu ya. But tentunya kan teman-teman mau aim high. You want to get the best job ya kan. Anda mau mencoba apply ke perusahaan atau posisi yang memang ini yang gue mau mulai karir gue di sini gitu. So you have to do more than that ya. Apakah itu 4 hal ini? Ya. Ini bukan dari saya. Ini based on my research untuk persiapan sesi ini. What is job ready? Ada 4 hal. Tapi saya nanti nambahin kelima. Itu dari saya sendiri. Cuman yang dari artikelnya ini 4. Pertama adalah understanding your job. Ya. Sometimes mungkin karena tekanan, udah mau saya lulus atau udah lulus dan belum juga dapat pekerjaan, kita nge-apply sebanyak-banyaknya dengan harapan ya mudah-mudahan ada satu nyantol, syukur-syukur ada dapat jadwal interview. Tapi yang menjadi PR atau kekurangan banyak fresh graduate adalah tidak mengerti fungsi dan kerjanya itu apa, both secara teknis dan juga secara praktikal ya. Dan ini sebenarnya gampang banget cari taunya. Setiap lowongan pasti ada namanya title ya, lalu ada job description. Dan sekarang untuk mencari tahu misalnya apa ya, Scrum Master gitu kan, AP lagi Scrum Master, tinggal Google ya. So teman-teman di sini untuk to understand what your job is itu very very easy gitu. Dulu informasi nggak ada di ujung jari jemari saya, teman-teman sekarang ada, tinggal ketik gitu. 2, skill and development ya. Tentunya perusahaan tuh ngerti, recruiter tuh ngerti bahwa pada saat kita hiring fresh graduate, tentunya kita pingin fresh graduate yang bagus, tapi kita juga paham bahwa masih ada pengembangan diri gitu kan. Nah, ini step kedua. Seberapa tahu Anda tentang diri Anda sendiri gitu. Bagaimana Anda menyampaikan tentang kelebihan Anda, kekurangan Anda, dan menghubungkannya dengan pekerjaan tersebut. Kalau Anda bisa mendemonstrasikan itu secara komunikasi ya, secara verbal, baik itu interview virtual atau offline, itu udah suatu kelebihan ya. Karena percaya atau tidak, nanti kita lihat, tidak banyak orang yang bisa menjawab very simple question. Misalnya, dan ini pertanyaan klise, 3 kelebihan, 3 kekurangan Anda apa? Banyak banget yang nggak bisa jawab. Gitu. Itu kelihatan bahwa kita nggak tahu diri kita seperti apa. So that's the second ya. Ketiga, ini berhubungan semua. Presentation dan communication. Presentation bukan melakukan presentasi ya. Presentation itu satu mungkin presentation ya. Kedua artinya itu bagaimana kita membawa diri kita sendiri gitu, ya di hadapan orang lain. Misalnya tidak telat, ya manner kita, cara kita berpakaian dan sebagainya itu termasuk bagian dari presentation. Jadi bukan hanya public speaking ya, tapi kita secara kasat mata ingin dilihat oleh orang seperti apa. Ya. Dan ini sangat penting untuk fresh graduate ya. Karena recruiter mereka nggak ngerti kan, belum ada track record, belum ada pengalaman. Mungkin ada 1 tahun, 1,5 tahun, 6 bulan pengalaman magang. Buat itu doang gitu. Jadi mereka melihat dari apa? Dari first impression gitu ya. Dan terakhir, dan ini menurut saya titik yang paling penting ya, adalah understanding the labor market. Maksudnya apa sih? Situasi pekerjaan ya. Tren-tren pekerjaan yang sedang menurun, yang aman-aman saja atau akan naik. Gitu. Contoh apa sih? Gitu ya. Misalnya, menurut saya pribadi, ini pun sebelum saya join di Progit, saya kasus yang paling konkret, apapun pekerjaan Anda harus bisa analisa data, harus bisa market research. Ya, 2 itu.
Saya ambil contoh analisa data. Pada saat saya masuk di ProGate, market landscape-nya seperti apa gitu. Oh, gampang. Saya tinggal tinggal Google aja, misalnya kompetitor-kompetitor ProGate siapa aja sih, mereka pasang harganya berapa, mereka followernya berapa, mereka engagement di sosial media seperti apa, itu gampang lah ya, mereka udah berapa lama gitu kan, produk mereka tuh kelebihannya, kekurangannya apa saja, itu tinggal googling aja. Tapi mereka dan nanya, oh oke, Norman, lu ada permintaan budget 2M buat marketing tahun 2020 gitu. Basisnya apa? Oh ya, because semua semua kompetitor kita mereka semua melakukan paid ads gitu. Oh ya, tapi ROI-nya gimana? Return on investment ya. How do you know? Misalnya kita spend 2M untuk paid ads, iklan di Google, YouTube, di Instagram dan Facebook dan sebagainya itu bisa mendapatkan XXX pengguna baru. Ya. So that's pure data gitu kan. Nah itulah di mana saya mulai belajar how I can use data untuk make better decision. Gitu. Dan ternyata benar. Paid ads is not the answer. Walaupun kebanyakan melakukan hal itu, but it's not the answer. Justru it was the worst decision I've ever made di 2,5 tahun di ProGate gitu ya, melakukan paid ads. So this is what I mean by understanding labor market. Kalau Anda nggak buru-buru menambah skill yang hard skill seperti itu, analisa data misalnya, bisa query pakai SQL, ya, bisa data visualisasi pakai Python dan Pandas library misalnya, Anda akan menjadi lulusan yang biasa-biasa aja. Ya. Sedangkan kembali lagi, berapa kompetisi Anda setiap tahun? 350.000. Ya mungkin nggak 350.000 semuanya tentunya. Cuman potong 10%, 35.000 mungkin di industri yang sama. Potong 10% lagi, 3.500 orang mungkin di perusahaan-perusahaan yang sama. Potong 10% lagi, 350 orang. Itu make sense. Ya. Teman saya kerja di perusahaan marketplace Indonesia yang warna hijau, depannya T, belakangnya A. Dia selalu bilang, saya pernah nanya, lu kalau misalnya orang produk gitu ya, yang sekali nge-play berapa orang sih? Ratusan men, 200-300 orang gitu. That is real, itu angka real. So, that is your competition, 200 orang. Dan 200 orang itu banyak. So, understanding labor market, skill apa yang saya harus kuasai sebelum saya lulus, hard skill, itu yang akan membuat Anda berbeda dengan ratusan CV orang lain yang si recruiter sedang review. So this four adalah the real definition of job ready ya. Bukan tadi bisa interview, punya referensi, itu bare minimum. This is your job ready. Terakhir English ya. Ini realitanya. Yes, you will be job ready here. Kerjaan yang bagus, yang memuaskan. Tapi kalau mau, ya kita kerja untuk apa sih? Untuk mendapatkan salary. Dan untuk meningkatkan skill, karir, dan menambah salary lagi kan. Itu normal. English ini salah satu faktor yang besar yang menentukan. Anda mau ngejar kerja di multinasional, udah pasti harus bisa bahasa Inggris. Nggak cuman baca, tapi speak and listen. Listen ini paling penting gitu. Global startup seperti ProGate udah pasti. Timnya kecil, kita ada office di India, di Afrika, di Jepang, apalagi orang Jepang, bahasa Inggris juga belepotan, jadi harus benar pakem banget bahasa Inggrisnya. Large local company, kita ngomongin company yang sama ya, perusahaan-perusahaan marketplace lah ya, atau sharing ride misalnya, Gojek atau itu udah pasti banyak pegawai-pegawainya yang dari mancanegara juga. Local company, ya mungkin nggak perlu sehari-hari, but kalau Anda satu dari sekian orang di perusahaan lokal tersebut yang bisa bahasa Inggris, Anda udah sangat spesial. Ya. So menjadi competitive advantage dibanding koleha Anda. So English is very important. Kalau ada teman-teman di sini yang merasa Inggrisnya belum cukup, invest in it. Ya. Invest in it.
belajar kayak seperti di Cakap atau di mana lah, tinggal Google ya, itu nggak mahal, paling 30.000 per sesi atau per 2 sesi, saya lupa. Invest in it. You have to invest in yourself to become job ready, because at least kompetisi Anda ratusan orang untuk pekerjaan yang sama. Nah, oke, so recruiter taunya gimana ya kalau kita job ready or not? Kan mereka taunya, wah boleh juga nih Norman Ganto, dia lulusan Universitas Unair, baru lulus semester kemarin, oke, dia berorganisasi, dia hobinya ini. How do they know gitu ya, kita job ready or not? Jawabannya interviews ya. CV itu dapat panggilan interview itu hanya 0,5% ya. Itu angkanya saya mengada-ngada, but intinya itu masih sangat kecil chance Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Itu hanya, wah CV-nya keren gitu, oh bagus, lucu juga nih orang, dia unik CV-nya, cuma gitu doang. But how do they know? Dari interview. Bahkan dari sejak mereka mengirim invitation untuk interview, mereka udah kira-kira tahu mau hire Anda atau tidak. Ya. So, let's go through yang tadi 4 job ready factors. Kita coba go through one by one dan kita latihan sedikit. Semoga teman-teman ada yang mau role play bersama saya. Yang ini role play, yang ini mungkin lebih saya ngobrol. Oh, BTW Mbak Karatna, saya waktunya sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Oke, sambil nunggu jawaban. Oke, coba saya lihat. Antara Feby, Veronica, Herlinda, siapa lagi nih yang on cam? Boleh mau ikutan nggak role play sama saya, Adit atau Adita? Jangan takut, tidak ada jawaban yang salah. Kita sama-sama belajar. Kalau jawabannya bagus, selesai. Kita move on to the next case study. Kalau jawabannya perlu improvement, saya akan on the spot kasih feedback. Ada yang mau mencoba? Ayo, jangan senyum-senyum saja. Open mic silahkan. Herlinda mau coba? Enggak mau? Oke, siap. Ayo, jangan malu-malu. Enggak ada ini kok. No punishment. Justru from mistakes, we become better ya. Ada yang mau ikutan nggak? Oke, kalau gitu saya coba ya. Mungkin belum panas. Tell me about yourself that is not on the CV. Mungkin teman-teman, mana sih? Oke. Yang udah pernah magang atau udah pernah mock interview mungkin, ini mungkin tahu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Dan ini emang agak-agak pertanyaan menjebak gitu ya. Karena kan sangat ambigu ya, tell me about yourself gitu. Kalau saya malah lebih suka nanya, tell me about yourself that is not on the CV. Karena sebenarnya di sini, yes, saya ingin tahu sedikit mengenai Anda, tapi saya ingin tahu Anda dengerin pertanyaannya apa tidak. Gitu. Dan ini, disitulah jebakannya. 90% of the time, dari ratusan orang yang pernah saya interview, mereka nggak bisa jawab ini dengan benar. Karena mungkin hafalan ya. Tell me about yourself that is not on the CV. 90% of the time, teman-teman akan membalas, baik, nama saya Aditya Norman Syaganto, saya biasa dipanggil dengan Norman, saya lulusan Unair 2000 sekian, jurusan ini, udah langsung hafalan. Dan membaca kurang lebih apa yang ada di CV ya. Saya orang yang bertanggung jawab, bisa bekerja secara individu atau tim. Gitu. Jadi, satu, itu poin pertama. Interview akan udah tahu, oke, dia nggak bisa actively listening-nya. Itu udah flag nomor 1 ya. Nah, di sini triknya adalah pertama dengar. Tell me about yourself that is not on the CV. Gitu. Very easy. Jadi kalau buat saya akan bilang, saya suka dengan jurusan saya pada saat saya ngambil ini, memang saya waktu itu terinspirasi dengan A, B, C, D, E. Gitu. Kayak saya tadi, saya cerita, kenapa saya sistem informasi, saya nggak tahu mau jadi apa. Tapi pada saat itu, jadi ada suatu perusahaan yang ini cikal bakalnya MP3 dan sebagainya adalah namanya Napster ya.
Itu pertama kali lagu itu di stream lewat internet. Itu zaman saya SMA. Itulah momen di mana saya mau ambil sistem informasi. Saya sangat blown away, kok bisa dengerin musik di internet, that's amazing gitu ya. Gimana caranya? I want to learn more. Ya. Informasi seperti itu is not on the CV. Ya. Dan itu akan membuat mereka, oh oke, dia dengar karena dia tahu pertanyaannya apa. Kedua, dia menceritakan diri dia dan kelihatan passionate mengenai jurusannya dia. Gitu. Jadi dia ngelihat langsung recruiternya, wah dia passion, dia actively listening. Hobi saya suka bermain sepeda gitu. Dan saya juga suka nonton bola, tim bola saya Chelsea. Saya suka main bola juga kalau weekend. Itu kelihatannya nggak penting, but recruiter bisa ngambil hints ya bahwa oh ini orang suka main olahraga, berarti dia mungkin sehat, aktif, balance orangnya, olahraga yang teamwork seperti bola, oh mungkin dia orangnya teamworknya bagus gitu ya. So cues seperti itu yang tidak ada di CV yang Anda bisa jawab dan recruiter menangkap. Ini dia. Oke, so pertama be human ya. Satu, jangan hafalan karena kelihatan banget hafalan. Nama saya Ditya Norman Ganto, biasa dipanggil Norman. Saya nggak tahu kenapa itu banyak banget yang jawabnya seperti itu. Belajarnya dari mana juga saya nggak tahu. Mudah-mudahan teman-teman habis session ini never ever answer like that ya. Karena di kantor nggak ada yang panggil, Hai Aditya Norman Ganto, nggak ada. Panggilnya Norman gitu kan. So introduce yourself as Norman. Ya, saya biasa dipanggil Norman, walaupun namanya panjang ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kan nama panggilannya siapa ya gitu. Aditya, Norman, Syah atau Ganto. Just langsung aja. Ya terima kasih waktunya. Saya biasa dipanggil Norman. Hobi saya A B C D yang gitu. Saya suka makan gitu. It's okay, be human. Kedua, tie it back to the job gitu ya. Ini trick questionnya ini juga pertanyaannya itu kan kok nggak ada hubungannya sama pekerjaannya. Tell me about yourself gitu. Ini juga trick question sebenarnya guys. Jadi ini saya ngasih input ya. Dia bisa nggak si anak ini connecting the dots? Pertanyaannya yang nggak ada hubungan sama posisinya, tapi dia bisa nggak connecting the dots balik ke pekerjaan yang dia sedang lamar gitu ya. Saya suka banget sistem informasi karena waktu itu Napster pertama kali keluar, saya terheran-heran kok bisa ya musik itu didengerin di internet gitu kan, sebelum-sebelumnya di CD gitu kan. Zamannya saya tuh zamannya CD sama kaset gitu. Dan dari situlah saya benar-benar ngelihat, wow, programming itu is a very big thing karena akan booming gitu. Dan itulah kenapa saya memberanikan diri untuk apply ke Progit. Progit ini adalah platform belajar coding, dan karena saya mengalami juga seberapa keren, seberapa impactful programming itu bisa membuat program seperti Napster agar orang-orang bisa dengar musik di seluruh dunia, streaming gratis. Saya ingin bisa bekerja di perusahaan seperti Progit agar bisa berbagi ilmu programming ke semua orang gitu. So tie it back to the job. So remember, pertanyaan ini ya, ini hampir pasti akan ditanya. Kadang-kadang ada yang iseng seperti saya seperti ini untuk ngetes listening skill-nya. Untuk menjawab ini ada dua yang harus Anda lakukan. Pertama, be human, jangan membaca dari CV. Kedua, dia pengen melihat, recruiter pengen lihat, lu bisa nggak ngambil benang merahnya yang dari pertanyaan gak ada hubungan sama kerjaan ke pekerjaannya. Nah, itu akan memperlihatkan kita, oh oke, ini anak thinking-nya jalan gitu. Kedua, skill and development. Ada yang mau mencoba? Apa ketiga kelebihan dan 3 kekurangan Anda? Ada yang mau mencoba? Yes, no? Oh, ini ada di chat nggak nih? Oh, ini pertanyaan. Oke, Andi nanti saya jawab di ujung ya. Andi mungkin mau coba ini? Bisa nggak? Mau coba jawab nggak? Jangan takut, saya nggak gigit karena online jauh. Ayo coba. Boleh Mas, tapi Nah, ya Mas. Oke aja ya Mas ya. Ya nggak apa-apa. Saya pengen. Pesan saya Mas ya. Jadi kelebihan. Oke, Mas Andi, terima kasih sudah menceritakan tentang diri Anda. Next question adalah
Mas Andi, 3 kelebihan dan 3 kekurangan Anda apa? Ya, jadi mungkin 3 kelebihan saya adalah yang pertama, saya orangnya cukup teliti karena saya selalu melihat beberapa barang itu dengan baik supaya tidak ada yang saya tinggalkan, karena saya punya ketakutan apabila mungkin bila tidak saya ulangi 1 atau 2 kali, maka ada yang salah dan akan berdampak buruk kepada saya. Yang kedua, saya orangnya organizing, manajemen. Lalu yang ketiga, manajemen waktu saya lumayan bagus karena sekarang sendiri saya sedang mengerjakan skripsi dan juga mengikuti studi independen dan juga mengikuti sebuah magang, dan ketiganya bisa berjalan dengan baik. Lalu mungkin kekurangan saya itu yang pertama, saya cukup pelupa. Saya sering sekali pelupa, dan karena saya sering sekali pelupa ini, saya selalu berusaha menempatkan beberapa benda itu di tempatnya, supaya saya tahu bahwa benda itu ada di tempat itu. Namun kelemahannya apabila ada yang memindahkan benda tersebut, saya benar-benar akan nggak tahu benda itu akan pergi kemana. Lalu yang kedua, saya mudian. Saya orangnya mudian karena mungkin saya terlalu banyak memikirkan orang lain, dan karena ini juga mungkin saya jarang untuk berusaha untuk menyusahkan teman-teman saya, dan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mengerjakan sesuatu sendirian secara maksimal. Lalu yang ketiga itu, saya orangnya cenderung pesimistik ya. Jadi tetapi mungkin karena pesimistik ini juga, saya selalu berusaha supaya project yang saya handle itu tidak sampai ke dalam kegagalan, karena saya itu bisa melihat 1 sampai 2 hal yang mungkin membuat project saya gagal, dan di sini karena saya tahu adanya kegagalan itu, saya berusaha sebaik mungkin supaya ada plan A, plan B, C sampai D supaya project itu nggak gagal. Seperti itu nggak Mas ya? Ya, actually itu cukup bagus. Antisipasi, saya ambil catat. Ya, so saya coba rangkumkan buat teman-teman yang lain ya. Jadi 3 kelebihan Mas Andi adalah teliti, organize, good time management. Itu very good. Mungkin sebelum kita ke room for improvement-nya, kasih example yang clear, yang konkret. Ya. Organize seperti apa? Misalnya saya sudah tahu pasti semua jadwal saya dalam minggu itu seperti apa gitu kan. Saya pakai aplikasi ini, saya semuanya serba pakai Google Calendar misalnya. Itu contoh organize gitu kan. Good time management tadi juga udah cerita sedikit ya. Example-nya kalau nggak salah tadi adalah selain saya lagi skripsi, saya juga lagi ikutan MBKM kalau nggak salah ya, Kampus Merdeka. Yes, that's true. Good time management gitu. Apapun pengalaman di kampus, jika teman-teman belum pernah punya pengalaman magang, itu valid untuk dipakai ya. Itu valid. Lebih bagus lagi misalnya ada pengalaman magang. Kalau belum ada pengalaman magang, minimal ada pengalaman berorganisasi. Gitu. Karena example itu harus ada. Kalau kita hanya bilang saya teliti, organize, good time management, kurang kuat. Ya, kurang kuat. Kedua, sebelum ke yang room for improvement, saya mau nambah satu lagi. Jangan pernah mengatakan salah satu kelebihan Anda atau your strength adalah perfectionist ya. Ini juga saya sering mendengar ya, perfectionist itu harus hati-hati ya. Perfectionist itu artinya adalah apapun yang kita hasilkan itu tanpa kekurangan ya, which is impossible ya. Yang kita hasilkan bisa keren banget, luar biasa, tapi almost always itu tidak perfect. So jangan pernah kita bilang saya perfectionist. Recruiter akan ingat. And when you get the job, Anda harus accountable dengan perfectionism tersebut. Ya. Berarti apapun yang Anda lakukan, misalnya Anda desainer, begitu dapat brief untuk ngedesain sebuah visual buat social media, harus perfect.
gitu kan. Itu very be careful apa yang Anda sampaikan tentang kelebihan Anda. But overall Mas Andi good. Yang minusnya, nah ini saya rasa Mas Andi udah mengetahui diri sendiri cukup bagus, lebih di atas rata-rata. Yang even yang udah 1 tahun 2 tahun pengalaman kerja pun kadang-kadang mereka masih belum tahu, terutama pada saat kekurangan ya. Ya. Justru kita harus spend lebih banyak waktu menceritakan kekurangannya. Ini yang sebenarnya recruiter pingin dengar ya. Semua orang pasti punya kekurangannya. Tidak ada yang tidak punya kekurangan. The most important thing yang mau mereka dengar adalah what are you doing about it? Ya, apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Pelupa tadi, oh ya, saya mencoba ini, Mas Andi, saya izinin ya feedback ya, nggak apa-apa ya. Ini biar teman-teman yang lain juga belajar. Pelupa akan lebih bagus dibanding taruh benda di tempat yang sama. Ini bisa backfire ya, karena masalahnya benda secara apa bahasa Indonesianya apa ya? Intinya nothing is ever constant ya. Ya, everything is always changing ya. Semua hal itu selalu berubah. Dan apakah misalnya bendanya tidak ditaruh tempat yang sama, berarti Mas Andi ini akan panik, akan gimana gitu. Ini akan mempengaruhi kerjaan. Recruiter tuh mikirin hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi instead of taruh benda di tempat yang sama, coba mencari sebuah hal yang berhubungan langsung sama kerjaan. Saya pelupa gitu. Cuman akhir-akhir ini di semester terakhir ini saya selalu pakai Google Calendar. Saya nemu sebuah task management app namanya Asana. Ya, teman-teman Google aja Asana itu apa. Basically itu cuman untuk saya bisa kasih contoh nih. Ini hampir ya ini di industri saya ya. Industri saya di tech kita selalu pakai namanya Asana atau Trello namanya. Basically sangat simple. Ini biar kita nggak lupa. Nih, Norman, finalize tech conference market strategy framework for Okta, gitu kan. Work on detail digital talent foundation course curriculum. Kategorinya apa, due date-nya kapan, ya yesterday semua nih. Waduh, Norman, banyak hal yang harus dikerjakan yang due date-nya kemarin gitu kan. Lebih baik pakai example seperti ini. Ya. Cobain aja Asana, nggak apa, untuk sehari-hari ya. Nanti pas saat interview, mereka akan, anjir, maaf, keren banget nih Andi. Dia bisa pakai Asana gitu kan. Kok dia tahu masih anak kuliah udah bisa pakai Asana. Dia job ready. Karena dia akan langsung masuk dengan culture-nya gitu. Kalau kita ngomongin masuk ke dunia tech industry ya. Hampir semua tech industry pakai Trello atau Asana untuk task management. Gitu. Oke. Kemudian, I think it's okay. Saya nggak ada feedback. Actually, saya mengagumi Mas Andi untuk berani bilang kemudian, karena kalau kita nggak kemudian, you're not human ya. And you give a good example. Kadang saya overthinking, mikirin bantu orang lain, saya coba mengerjakan sebuah masalah secara sendiri gitu. Use an example. Saya nggak tahu Mas Andi mungkin ambil kelas MBKM apa. Kalau misalnya ada example, mungkin ada project bersama di kelas MBKM-nya, itu bisa dijadikan sebuah ini ya contoh gitu. Oh ya, tapi saya kemarin sempat ngambil kelas Kampus Merdeka dan di situ ada grup projectnya dan di situ saya belajar bagaimana untuk meminta bantuan kepada tim member saya. Gitu. Atau untuk mengurangi rasa moody saya biasanya pagi-pagi itu saya meditasi dulu atau gimana gitu. Atau saya olahraga pagi gitu. Pesimistik, again this is good. Saya suka kata-kata pesimistik. Jadi kata-kata itu walaupun artinya sekarang sama, cuman perbedaan kata itu ngaruh ya. Pesimistik itu tadi yang saya ambil adalah antisipasi kegagalan. Itu is actually a very good karakteristik. Optimism juga bagus. Ya. Tergantung Anda pekerjaannya apa. Biasanya orang sales, orang marketing, orang-orangnya lebih optimis. Gitu. Orang-orang produk, orang-orang engineer lebih pesimis. Ya. Karena tentunya lebih banyak proses yang mereka harus jalankan, siapkan untuk building something. Gitu. Tapi antisipasi kegagalan ini, Mas Andi, ini disimpan nih, ini gunakan. Ini seksi di depan di telinga recruiter ya. Because every company tahu bahwa
mereka bisa fail kapan aja if something goes wrong. So kalau Anda bisa menyampaikan saya karena saya mengantisipasi kegagalan, itu is very good ya. Saya melihat itu malah lebih kayak sebuah plus ya. Oke, good. Thank you. Ini again is not a very easy answer. Caranya misalnya teman-teman masih bingung, first know yourself. Ya. Tinggal Google, coba 16 personalities ya, 16personalities.com. Kalau ada yang belum pernah ngambil ini, ambil aja. Ini akan sangat membantu Anda untuk mengenali diri Anda. Apakah 100% accurate? Tidak. Ya, ini hanya tes online, tapi akan memberikan Anda gambaran kira-kira Norman ini orangnya seperti apa sih, gitu ya. Kira-kira seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya Anda udah ngambil, terus misalnya Anda ada hasilnya ya, misalnya ESTJ gitu. Saya ESTJ kebetulan. Gitu. Keluar nih hasilnya. Apa sih ESTJ itu? Nah, setelah Anda baca ini, Anda jadi tahu gitu. Oh, ini bisa gue gunain nih buat menjawab pertanyaan sprint tadi kan. Kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Ini jadi kita punya kosakata yang cukup dan siap untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar berdasarkan data ya. Datanya dari mana? Karena saya sempat ngambil 16 personality test beberapa waktu yang lalu dan saya sangat setuju bahwa saya orangnya adalah ABC, namun ada 3 ruang untuk perbaikan adalah DEF, dan untuk memperbaiki DEF inilah yang saya lakukan saat ini gitu. So know yourself, itu you have to. Kalau enggak akan susah Anda merangkai kata-kata. Kembali lagi, tie it back to the job. Ini kembali lagi sama ya. Oke, gue pengen tahu lo tuh seperti apa sih sebagai manusia, kekurangan kelebihannya. But then again, hubungannya apa sama kerjaan gitu kan. Tergantung posisinya apa gitu kan. Saya ngambil contoh. Eh, kekurangan ya. Sorry, teliti ya. Kelebihan saya teliti, udah oke. Saya Andi ceritanya. Ini 3 kelebihan saya, ini 3 kekurangan saya. Nah, saya rasa saya akan dengan 3 kelebihan saya merasa saya sangat cocok untuk posisi ini. Anggaplah nih product manager, karena tugas seorang product manager selain untuk mengatur fitur apa yang harus dibangun berikutnya, dia juga harus memastikan bahwa produknya itu udah dengan kualitas yang sesuai ekspektasi sebelum diluncurkan ke publik. Jadi saya harus teliti, saya harus ngecek semua button-buttonnya sudah bisa diklik atau tidak, animasinya benar atau tidak, login, registration, lupa password, semua fitur-fiturnya berjalan. So tie it back to the job. Tapi jobnya kan kita harus mengerti. Misalnya kita apply ke product manager, kita harus tahu tugasnya product manager apa. Kalau kita nggak tahu kita apply ke perusahaan atau ke pekerjaan apa, akan susah untuk connecting the dots. Thank you, Andi. Oke, ini lebih kayak sharing aja karena agak susah untuk role play. So ini yang saya mau sampaikan ya. Bagaimana tadi interviewer tahu Anda job ready atau tidak? Interview. Tapi sebelum interview pun mereka sudah judging ya. We are human, we judge ya. Nggak ada orang yang non judgmental. And sebagai recruiter mencari fresh graduate atau pegawai baru, kita judge dari awal banget. Even dari bullet point nomor 1. Saat Anda nge-apply hari Senin. Lalu recruiter lihat hari Jumat. Dikirim emailnya, Sabtu nggak ada pembalasan. Dikirim emailnya nih, wah terima kasih Norman sudah apply ke Progate. Kami ingin bicara dengan Anda, bisa nggak kita setup interview pertama hari Rabu. Gitu. Sabtu nggak ada balasan, Minggu nggak ada balasan, Senin nggak ada balasan, Selasa baru bales ya. 4 hari. Ini udah judging gitu ya. Si Progate ini udah ngejudge. Kok dia lama banget ya balas email doang gitu. Padahal email adalah main communication tool di kerjaan ya. Selain chat of course. Nah, berarti ini dia udah berasumsi bahwa Norman is not a good communicator. Telat. Tadi saya perhatikan
73 teman-teman yang on time tadi datang, Anda sudah better than most people. Ya. Being early atau on time itu very very memberi kesan yang sangat baik. Ya. Bukan karena apa-apa, tapi kita respecting other people's time. Ya. Saya tadi datang, kok nggak salah, saya masuk ke link itu mungkin 7 menit sebelumnya ya. Gitu. Lalu ada Kak Ratna WhatsApp saya, udah bisa masuk, udah cuma masih nunggu gitu. Jadi ada komunikasi gitu. Kalau saya telat, saya pasti akan coba menghubungi. Gitu. Nah ini teman-teman juga sama. If you're late for interview, itu udah pasti, hampir pasti ilfeel recruiternya. So jangan sampai telat. Macet, nggak ada alasan berangkat lebih cepat. Kepagian, bangun lebih cepat, gitu kan. Yang keempat berhubungan sama nomor 2 juga, kalau misalnya online gitu kan, ada masalah dengan internet, lebih siap-siap. Carilah tempat yang Anda tahu bahwa internetnya, wifi-nya bagus, gitu ya. Tempatnya bising, lagi di luar atau pakai handphone gitu kan, pokoknya nggak siap lah gitu. Banyak suara motor, banyak suara mobil, dia nggak prepare, nggak niat. Nah itu biasanya mereka udah judge you even before you start interview. Jadi hati-hati teman-teman, ini mistakes yang kadang kita nggak sadari, cuman sangat mempengaruhi opini recruiter terhadap Anda. Ya, jadi all those are small gestures ya. Membalas email dengan cekatan, on time atau lebih cepat malah, suasananya sangat kondusif untuk ngobrol, ya face to face atau virtual. Itu small gestures yang berimpact besar terhadap recruiter. Dan terakhir, ini salah satu tim saya lagi magang, dia dari Win Ari, udah magang setahun di Proget, nggak tahu betah banget kenapa. Saya nggak inget terakhir ada orang yang habis interview bersama saya ngirim thank you email. Ini makanya saya selalu tampilin ini ngaruh banget gitu ya. Kebetulan pada saat itu kita interview banyak orang magang, hampir 20-an kita interview. She is the only one yang kirim ini setelah interview. Langsung saya bilang sama Tomo KLH saya, let's hire her gitu. Ya. Small gesture matter. Ya. Nggak hanya habis interview, kalau misalnya misalnya ditolak, kirim juga. Oh yaudah, sayang sekali, saya padahal sangat berharap bisa jadi Progate, tapi mungkin belum cocok saat ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saat nanti saya bisa kembali apply ke Progate. Gitu. Itu small gestures ya, seperti itu. Oke, terakhir understanding the labor market ya. Ini poin yang paling penting. Teman-teman pasti udah sering dengar be a digital talent ya. Bosan kali ya dengar itu ya. Buat teman-teman sebenarnya udah halfway there, udah 50% di sana, karena you guys are digital native. Begitu lahir sudah masuk di dunia digital. Kalau saya masuk generasi digital pioneer. Ya. Tadi saya lagi duduk di bangku SMA kelas 12, tiba-tiba umur 10 lah, umur 10, umur 9, kelas 9, kelas 10 itu muncul yang namanya internet. Kelas 12 ini pertama kali musik, lagu di stream di internet secara gratis dan ilegal tentunya. You guys are 50% there already. Sekarang Anda sudah pengguna, tinggal bagaimana you understand how to build what you use. Ya. Bagaimana aplikasi itu dibangun, bagaimana sebuah teknologi itu dibangun. Itu the other 50% yang teman-teman harus lakukan to become a digital talent. Digital talent buat tech sektor doang? No. Ya. Karena semua perusahaan sekarang semua udah tech based. Kita ngomongin kesehatan, kita ngomongin perbankan, financial institution ya, transportation, ya kan, pendidikan, even education sekarang banyak banget informal education yang sedang semarak di luar sana. Basically, digital talent itu adalah orang yang bisa beradaptasi dan menggunakan existing digital technologies. Tapi digital technologies apa sih? Contoh paling gampang adalah internet. Ya. Yes, kita pakai internet. Semua teman-teman sih pakai internet. Tapi tahu nggak, the sad fact is
Banyak yang nggak tahu bahwa Anda bisa mencari informasi melalui internet. Ya, ini caranya gimana ya? Ini apa ya? Progrit itu apa ya? Google it, gitu kan? Watch YouTube or something. Just type something on your keyboard. Very easy. People know, kita semua tahu di internet, tapi nggak tahu fungsi utamanya apa ya, untuk mencari informasi. That is the sad reality. Riset hal kecil pun masih bingung, padahal ada internet. Ya. So that is the other challenge, the other 50%. How can you use existing digital technologies, the internet, to help organization reach its goals? Biasanya kalau baru mulai kerja, banyak minta dibantuan, tolong dong risetin ini, risetin ini. This is where you can shine ya. How can you use digital technologies as a digital talent? How can you adapt to your new job and use existing digital talent like internet to help you in your job and to help your company reach its goals? Ya. Udah ya, udah kelihatan ya benang merahnya. So not only you have to be job ready, you have to be a job ready digital talent. Ya. Job ready-nya itu one half, the ability to use the right technology to help you and your organization, your company, that is the 100% complete job ready digital talent. Itu objektif teman-teman sebelum lulus, bukan after lulus, setelah lulus. Jadi jangan sampai misalnya di CV itu kan suka ada summary ya. Saya bertanggung jawab, saya jujur, saya bisa bekerja dalam tim dan ataupun secara individu, itu hapus semua karena itu by default Anda seorang pegawai harus bisa semua itu. Tapi apa? Saya orangnya sangat curious, saya sering research. I really like browsing to the internet to find new information. Itu keren gitu kan. Oke. Other bare minimum skills, ya, trustworthy, bisa dengar, bisa belajar, riset, bisa komunikasi, presentasi. Ini biasa banget, guys. Ya, ini by default Anda juga udah harus expert di bidang ini. Dan kuncinya semua sama adalah latihan ya. Begitu juga dengan coding. So ini kompleks, yes. Enggak semua orang cocok belajar coding. Apakah semua orang harus belajar coding? Tanpa mengurangi bias saya karena kerja di Progate, saya tetap berpendapat iya gitu ya. I really believe technology itu will change our lives ya. Belajar coding itu will change our life. Belajar coding selama beberapa bulan secara terus-menerus, setengah jam, 1 jam, 3-4 kali seminggu, ini akan terbentuk nih soft skill ini. Kita ngomongin ini aja nih, ngomongin Zoom aja. Ya. Mereka untuk memikirkan ya user experience sama user interface saat presentasi. Norman nih kalau mau presentasi kira-kira gimana ya? Dia mau lihat menunya itu di mana ya? Menunya itu hilang sendiri atau dia lama-lama setelah 10 detik hilang bisa floating atau tidak? Itu adalah critical thinking dan creativity ya. Tim di Zoom itu memikirkan kalau gue pengguna, gue mau hide menu tuh gimana caranya? Oh oke, pakai ada menu burger, nanti ada optionnya gitu. Lalu bikin produk berbasis IT itu pasti ada namanya bug. Bug itu kesalahan ya. Something doesn't work gitu ya. Dan kita sebagai programmer itu langsung diasah untuk problem solving ya. Bug fixing bahasanya. Nah itu langsung problem solving. Aduh gimana nih ada yang salah, ternyata typo, ternyata kurang titik koma atau kurang tag penutup. Problem solving dia tambah kuat, resilience. Dia menyelesaikan masalah secara mandiri, self reliance, apa? Ya, self reliance. Dan begitu dia menyelesaikan masalahnya, dia menjadi PD untuk menghadapi hal yang sama di kemudian hari. So this is what coding can do to you. Is it hard? Yes. Like any hard skill, tidak ada yang mudah. Ya, tidak ada yang mudah. Apa yang Anda lakukan juga di kuliah itu tidak mudah. But ya kuncinya latihan. Ini real skill. Kalau teman-teman di sini, kalau saya boleh ajak untuk belajar coding yang paling akan impactful buat teman-teman,
dan belum tentu mau jadi programmer adalah SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa pemrograman untuk menarik data dan menampilkan datanya ya, untuk mendapatkan wawasan atau insight. So ini baru aja, ini real case. Ini bukan saya yang nulis tentunya, ada tim saya. Kita pengen nge-blast survei mengenai kepuasan pengguna Progin. Tapi pertanyaannya spesifik gitu. Kenapa Anda nggak upgrade ke Progit Plus? Atau kenapa Anda tidak lanjut ke Progit Plus? Apa yang Anda suka, apa yang tidak Anda suka? Kita bisa aja blast ke semua 200.000 orang pengguna Progit di Indonesia, tapi pasti kurang tepat sasaran. Dan mahal. 200.000 nge-blast email tuh mahal. Ya. Jadi kita harus memilah-milah. Kita harus targeting specific person. Karena nggak semua orang mau meluangkan waktu 10 menit gitu kan pengisi survei. Kita harus spesifik. Gimana caranya kita bisa nge-blast ke semua active plus user, orang-orang yang menggunakan paket berbayar Progit. Kita juga ada pertanyaan-pertanyaan khusus buat pengguna yang pernah jadi plus user, pernah berlangganan tapi sudah tidak. Dan ketiga, kita ingin mencoba nge-blast ke user yang belum pernah upgrade tapi aktif di beberapa bulan terakhir. How do we know that? Pakai SQL. Bagaimana SQL tahu? Karena misalnya saya bikin akun di Progit. Sekarang nih, ganto.dorman@gmail.com, create account gitu kan. Dia muncul di database Progit. User Norman Ganto has created an account tanggal 15 September jam 2:11. Gitu. Apakah akan masuk ke sini? Kalau di query, select all users from table, select all, select name, select email from table users Indonesia gitu ya. Execute, keluar di sini tidak. Keluar di sini tidak. Keluar di sini tidak juga. Karena apa? Karena saya belum aktif. Ya. Begitu saya mulai belajar, di run lagi, beberapa hari kemudian muncul. Oke, Norman nih misalnya calon peserta survei. Karena dia basic user, belum pernah upgrade, dan mungkin dia punya beberapa input, insight buat kita mengenai pengalaman dia belajar coding di Progit. Itu very simple example bagaimana ini membantu tim marketer. Anda sebagai data analis sangat membantu tim marketer untuk satu, menghemat biaya, kedua, menargetkan orang-orang yang tepat untuk mengirimkan suatu informasi. So anyone can use this skill. Yeah. You should learn this. Kalau misalnya teman-teman ada aspirasi ya untuk bisa analisa data. Sangat terpakai. Di Progit Indonesia kita timnya kecil, cuma 12 orang. Cuma satu orang yang bisa. Dan bukan saya tentunya. Again, is it hard? Yes, of course. Tapi again, menurut saya, ya teman-teman lihat di sini, dia jawabannya praktis, sama kayak atlet. Kok jago banget nih orang nih? Saya nggak tahu, ada yang ngikutin tenis apa enggak ya? Carlos Alcaraz, nomor 1 di dunia baru, umur 19 tahun. Jago banget ya. Ya, paling ya praktis gitu kan. Apapun itu sama, praktis ya. Interview juga sama. Mau siap-siap interview, praktis. Berdiri depan kaca, record yourself, nonton recordingnya, dengar suara Anda, nonton body language Anda, perbaiki, praktis lagi, sampai menurut Anda udah pede banget. So everything is about practice. Hard skill, please learn. Buat saya, programming, khususnya SQL, because every company has data yang ditunggu untuk dianalisa. If you know SQL, if you know some programming ya, nggak harus jago, nggak harus jadi programmer. Banyak posisi-posisi baru yang terbuka untuk Anda. Bisa jadi project manager, bisa jadi product manager, bisa jadi business analyst, bisa jadi QA. Suka jualan harus tahu dong. Misalnya barangnya sangat complicated ya, barang tech yang sangat complicated. Tapi kalau kita ngerti how produk kita dibangun secara garis besar, kita menjadi penjual salesman yang lebih baik. Oke, so that's mungkin itu aja. Ini recap 5 hal ya, 6 sih sebenarnya. Ini mungkin 4. Nomor 5 Inggris, nomor 6 pick your hard skill, practice. Gitu. Terakhir, bonus. Ini nggak butuh latihan, nggak butuh talent, nggak butuh apa-apa. Tapi jarang banget saya lihat di sebuah fresh graduate. On time, very easy. Set
alarm, bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi, apapun itu. Just be on time or be early. Enthusiastic, ya. Positive energy itu percaya atau tidak transfers, ya. Jadi kalau saya mempunyai koleha atau bos yang enthusiastic, yang enak gitu ya, itu transfer. Jadi kita juga menjadi antusias juga. Wah, ini orang memang passion, dia niat gitu. Good manners kayak tadi kan, thank you email, be on time juga salah satu good manners. Kalau telat bilang sorry, chatting, ada tata caranya. Email juga ada tata caranya. Selalu siap, jangan datang ke suatu meeting atau interview atau apapun itu tidak siap, harus siap. Masih banyak fresh graduate yang saya tanya, apa yang lo tahu tentang Proget apa? Dia nggak bisa jawab gitu, nggak siap. Padahal tinggal Google doang. And akhirnya do more ya. Uh, the fact of the reality is, selain semua hal itu, agar kita lebih dibanding teman-teman kita, kolega kita, we just have to work harder. Ya. Dan itu kelihatan kok. Ya. So doing more, dimintanya A, tapi berilah A+, itu akan kelihatan. Dan itu akan membantu karir Anda. Oke, teman-teman.